Silakan Pak Ben. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Benny. Baik, saya meyakini Bapa atau Yahweh atau Yehovah itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak ada yang lain lagi selain Bapa atau Yahweh yang adalah Allah yang benar. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah, karena dia bukan Allah, maka tentu dia adalah ciptaan Allah. Karena hanya satu yang causa prima itu tidak diciptakan, itu pencipta yang tidak diciptakan, penyebab yang tidak disebabkan oleh yang lain, itulah Bapa, itulah Yahweh. Jadi karena Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Yahweh, maka tentu Yesus itu keberadaannya diciptakan oleh Yahweh sendiri. Nah, Yesus memang punya masa permulaan yang sebelum menjadi manusia itu sudah diciptakan oleh Yahweh. Baru kemudian pada sekitar abad pertama Yesus lahir ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Jadi sebagai manusia Yesus adalah utusan Yahweh, berkuasa penuh karena mendapat kuasa dari Yahweh, mendapat kuasa dari Bapa, berkuasa luar biasa. Jadi Alkitab menyebutkan Yesus itu menyandang nama Yahweh, dia yang datang dalam nama Yahweh. Jadi referensinya cukup kuat bahwa Yesus ini disupport benar-benar oleh Bapa atau oleh Yahweh. Jadi Yesus berfungsi sebagai perantara antara Yahweh, antara Bapa, antara Allah dengan manusia. Nah, itulah keadaan Yesus ketika jadi manusia. Selanjutnya Yesus mati dan dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, kemudian Yesus diubahkan menjadi seperti semula. Nah, keadaan Yesus yang seperti semula itu bagaimana? Ya, seperti itulah nanti keadaan umat-umat percaya akan menjadi. Jadi Yesus akan menjadi seperti apa? Umat percaya nanti jadi akan seperti itu juga. Jadi tidak mungkin Yesus adalah Allah yang maha tinggi, karena tidak mungkin juga umat percaya akan diubah menjadi Allah yang maha tinggi. Begitu secara singkat pemaparan saya. Tunggu-tunggu ya. Tetapi saya mau bertanya. Saya tergelitik mendengar Pak Benny mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Boleh dijelaskan kapan penciptaan Yesus? Ya, Yesus diciptakan sebagai ciptaan awal sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada. Wahyu 3 ayat 14, permulaan ciptaan Allah. Jadi sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, saat itulah Allah menciptakan Yesus. Begitu. Mana lebih dulu, Yesus dicipta atau surga? Yesus duluan, Pak. Alkitab mengatakan Yesus sebagai permulaan ciptaan Allah, begitu saja. Jadi kalau didetilkan surga atau saya rasa saya tidak terlalu tahu menjawab hal itu, tetapi Alkitab mengatakan Yesus diciptakan sebagai permulaan ciptaan Allah.
Suara saya terdengar jelas, Boleh Pak? tahu materi Yesus dari mana diciptakan? Karena Tidak tahu, kalau Pak. manusia dari tanah, Yesus dari apa? Saya tidak tahu, Pak. Terdengar jelas. Terdengar jelas. Jelas Bang, jelas. Aduh, udah macet. Sudah Jelas macet. kalau terdengar Halo? ini Bang Rudi sama Pak Beni terdengar jelas, terdengar Sini jelas. macet. Ya, materinya tidak tahu Yesus tercipta dari apa, tetapi Yesus tercipta pada mulanya sebagai makhluk surga, sebagai makhluk ilahi, sebagai theos. Nah, Seperti itu jugalah Nah. nanti umat percaya ini akan diubahkan menjadi makhluk surga. Ada di 1 Korintus 15 ayat yang ke-48 atau 28 itu. 1 Yohanes 3. Tadi saya bertanya, mana lebih dahulu Yesus atau surga? Bapak bilang Yesus. Sekarang Bapak bilang Yesus itu makhluk surga. Artinya kalau makhluk surga tentu ada surganya dulu, baru ada makhluknya. Ya, saya tadi Bagaimana katakan saya kira-kira? tidak tahu mana yang lebih dulu antara Yesus atau surga, dan bukan hanya tidak tahu, saya juga tidak perlu tahu, Pak. Yang pasti Alkitab mengatakan Yesus permulaan ciptaan Allah. Sebatas itu yang Nah. saya berani katakan. Ya, makanya kalau kita bilang permulaan ciptaan Allah, berarti Bapak harus cabut dulu makhluk surganya. Karena kalau makhluk surga, karena dia hidup di dalam surga, maka dikatakan makhluk surga. Kalau hidup di dalam bumi, makhluk bumi. Nah, oke. Sekarang dari ciptaan mula-mula ini, dengan apa Allah menciptakan Yesus? Tidak, Alkitab tidak punya menyatakan materi. hal itu, Pak. Alkitab tidak menyatakan hal itu, saya tidak berani bicara, Pak. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 3. Silakan dibacakan lanjut aja, Pak. Pertanyaannya, Pak. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh firman Allah, firman Bapa Ya. di surga. Ya sudah. Jadi Yesus dengan apa diciptakan? Nggak tahu saya, Pak. Loh, kok nggak tahu? Yohanes 1 ayat 3 kan jelas. Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Firman itu siapa? Itulah Yesus. Oke, sekarang buka Ibrani 1 ayat 2. Pak Pio, Tadi bisa kan Anda di-share? tanya kepada saya, dengan apa Allah menciptakan Yesus? Ya kan? Ya. Yang Anda jawab adalah ayat itu menceritakan bahwa Allah menciptakan yang bukan Yesus dengan berfirman. Tidak ada Jadi- yang bukan Yesus, Pak. Segala sesuatu. Coba kita buka. Oke. Saya buka Yohanes. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Saya lihat justru Ya, apa namanya argumen Anda yang tidak relevan untuk disampaikan, Pak. Oke, sekarang Bapak, kita kembali ke ayat 2. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bagaimana pada mulanya bersama dengan Allah ini? Maksudnya gimana? Apakah sama dalam satu ruangan atau sama dalam bagaimana? Karena Yesus adalah firman Allah. Apakah firman Allah itu berada di dalam Allah atau di luar Allah? Itu aja dulu, silakan. Ya, kita punya pemahaman yang berbeda tentang kata firman. Bagi saya, firman di sini adalah nama yang ditujukan kepada pribadi yang selanjutnya menjadi manusia. Di dalam Wahyu 13 ayat 19 atau 19 ayat 13, saya lupa, dijelaskan bahwa firman itu adalah nama. Jadi firman itu bukan ucapan Allah dalam arti yang literal, tetapi itu adalah nama, sama seperti penyebutan Yesus sebagai roti hidup. Yesus itu bukan roti yang untuk dimakan. Atau Yesus disebut hikmat Allah, kekuatan Allah. Itu semua adalah nama atau gelar saja. Nah, sang firman itu bersama-sama dengan Allah, itu berarti sang firman itu adalah pribadi yang berjalan seiring dengan kehendak Allah. Jadi dia bukan orang jahat, bukan pribadi jahat, tapi pribadi yang seiring dengan Allah. Saya nggak tanya jahat, Pak. Yang saya tanya, apakah firman yang dimaksudkan di situ itu adalah sudah berwujud sesosok Yesus, atau bagaimana dalam proses penciptaan langit dan bumi ini?
Karena di Kalau kalimat di situ tentang Yohanes 1 itu karena dimulai dengan pada mulanya. Pada mulanya itu adalah frase yang menceritakan peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa utama. Nah, peristiwa utama di Yohanes 1 itu adalah Yesus jadi manusia. Nah, sebelum Yesus jadi manusia bagaimana? Pada dia mulanya, firman Allah. ya, dia adalah Sang Firman. Bagi saya begitu, Sang Firman. Karena kalau mau dikasih nama Yesus kan belum bisa. Jadi Yesus kan setelah jadi manusia ini.